Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna lambang NU, ajaran-ajaran NU, dan amalan-amalan NU. Yang pertama, latar belakang NU. NU ialah merupakan organisasi sosial keagamaan yang unik, didirikan oleh para ulama-ulama besar sejak tahun 1926 di Surabaya. Memiliki jaringan struktur kelembagaan organisasi mulai dari pusat sampai desa. Nah, sebagai organisasi ulama, kedudukan mereka dalam NU sangat penting, tetapi peran mereka sebagai pemimpin yang sangat berpengaruh pada ajaran-ajaran NU serta amalan-amalan NU lainnya. NU juga mewakili kepentingan peranata mereka. Nah, adapun juga rumusan-rumusan masalahnya. Yang pertama, apa itu arti makna lambang NU? Yang kedua, bagaimana ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama? Yang ketiga, apa saja amaliyah NU? Adapun juga tujuan-tujuan penjelasan materi saya kali ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui ajaran-ajaran NU. Yang kedua, untuk mengetahui amalan-amalan NU. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa itu makna dari lambang NU. Materi yang pertama yaitu lambang NU. Pengertian dari lambang NU ialah hasil istikharah seorang ulama, yaitu Kiai Ridwan Abdullah. Beliau adalah seorang kiai yang alim tapi memiliki kelebihan-kelebihan yang lain, yaitu terampil melukis. Beliau juga diberi waktu oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari selama itu setengah bulan untuk menyelesaikan tugasnya. Dan ternyata dengan waktu yang ditentukan itu, dia tak mampu membuatnya. Beliau tidak mendapatkan inspirasi yang sesuai dengan keyakinan hati. Akhirnya, pada suatu malam, dengan keyakinan hati, muncullah inspirasi atau ilham. Pada saat itu, beliau sedang terlelap dalam tidurnya. Nah, lambang Nahdlatul Ulama yaitu terdiri dari yang pertama yaitu globe. Globe adalah sebuah bola dunia yang melambangkan tempat tinggal makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Globe juga melambangkan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah pada hari kiamat nanti. Nah, yang kedua yaitu peta. Peta yang terlihat pada globe melambangkan bahwa Nahdlatul Ulama berdiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melambangkan berjuang untuk kemaslahatan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang yang ketiga yaitu tali beruntai yang melambangkan persatuan yang kokoh. Dan ikatan di bawah globe melambangkan hubungan antara Allah dan manusia. Dan untaian tali yang berjumlah 99 itu melambangkan Asmaul Husna, supaya manusia bisa bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, lambang yang keempat yaitu bintang besar, yang melambangkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan 4 bintang di atas garis khatulistiwa itu melambangkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar Asy-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Dan 4 bintang di bawah garis khatulistiwa itu melambangkan 4 mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Serta bintang yang berjumlah 9 itu melambangkan Wali Songo. Nah, lambang yang kelima adalah lambang tulisan Nahdlatul Ulama yang membentang dari arah kanan sampai kiri, yaitu menunjukkan nama organisasi bahwa kebangkitan para ulama. Lambang yang terakhir di sini adalah warna. Warna di sini yaitu berwarna hijau. Hijau melambangkan bahwa kesuburan tanah air Indonesia, sedangkan warna putih di dalam tulisan tersebut melambangkan kesucian. Materi yang kedua yaitu tentang ajaran Nahdlatul Ulama. Ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjadi garis perjuangan NU bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, keputusan ulama sebelumnya, dan qiyas
yaitu analogi dalam masalah yang belum ada dalam Al-Quran dan hadis, tetapi dianggap serupa dengan masalah yang telah memiliki petunjuk hukum. Nah, di sini ada pun beberapa ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Nah, ini adalah salah satu ataupun beberapa contoh yang saya tidak, sebenarnya banyak ajaran-ajaran NU. Cuman di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh ajaran-ajaran NU. Yang pertama seperti metode hafalan. Di sini peserta didik diminta untuk menghadap kepada pendidik atau orang yang memiliki pengetahuan tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengoreksi kesalahan yang ada di dalam peserta didik, membenarkan teks hafalan atau bacaan yang sudah dihafal hari-hari yang lalu, sehingga dapat menghindari kesalahan yang fatal dalam hafalan-hafalan tersebut. Nah, setelah menghafal, peserta didik diminta untuk mengkokohkan atau mengulang-ulang bacaan-bacaan serta hafalan-hafalan yang pernah peserta didik itu hafalkan. Nah, yang kedua yaitu metode ceramah. Di sini metode ceramah adalah suatu penyampaian dari guru kepada peserta didik, seperti penyampaian nasihat, penyampaian materi-materi, penyampaian sebuah seperti pidato. Itu juga termaksud metode ceramah. Ini juga ada menurut para ahli, metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan atau penuturan lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi. Dalam ceramahnya, guru dapat menggunakan alat bantu atau alat peraga seperti gambar, peta, benda, atau barang tiruan lainnya. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini sebagaimana yang diungkapkan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa peserta didik hendaknya mendiskusikan problematika yang update bersama teman-teman untuk menarik definisi, mendasarkan dan mencari faedah-faedah makna tersembunyi atas pembiasaan tersebut. Nah, yang keempat yaitu metode tanya jawab. Oleh Imam Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa metode ini dapat terjadi dengan cara senantiasa menanyakan pelajaran yang sulit, diminta untuk dipahamkan atas pelajaran yang tidak bisa dipahami dengan bahasa yang lembut dan sopan. Dengan metode tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pendidikan Islam memberikan pengaruh terhadap sosiokultural dalam arti memberikan wawasan, filosofi, arah pandangan, motivasi perilaku, dan pedoman perubahan sampai terbentuknya suatu realitas sosial baru. Nah, di sini saya simpulkan bahwasannya dari ajaran-ajaran NU, kita bisa simpulkan bahwasannya ajaran NU sangatlah penting bagi kita, apalagi seperti anak muda di zaman sekarang. Nah, materi yang ketiga yaitu amalan NU. Amaliyah Nadliyin adalah amal perbuatan lahir, baik yang berhubungan dengan ibadah, muamalah maupun akhlak, yang biasanya dilakukan oleh kaum Nahdliyin. Bisa jadi secara formal warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau bukan. Adapun amalan-amalan NU, saya di sini akan menjelaskan beberapa contoh amalan-amalan NU. Yang pertama yaitu Maulid Nabi. Maulid Nabi biasanya jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Nah, di sini Maulid Nabi yaitu memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, di mana di dalam Maulid Nabi ini banyak sekali acara-acara yang diselenggarakan oleh umat Islam, seperti pengajian, ceramah agama di sebuah desa, ataupun makan makanan besar seperti selamatan dan lain sebagainya. Contoh yang kedua yaitu tahlilan, di mana tahlilan ini biasanya dilaksanakan pada
7 harinya orang yang telah meninggal, 40 hari, dan 100 hari, dan seterusnya. Dan juga tahlilan biasanya berisi dengan doa-doa, ayat-ayat, dan zikir-zikir yang biasanya dibaca oleh orang-orang tersebut. Nah, di sini NU Islam di Indonesia yang berdakwah melalui tahlilan. NU menyebut bahwa tahlilan bukanlah hal yang wajib dilakukan umat Islam, akan tetapi sunnah ghairi madruh. Selain sunnah tahlilan adalah metode dakwah yang telah dilakukan sejak Wali Songo. Tahlilan juga dilakukan oleh Nabi Muhammad seperti pada ketika para sahabat Nabi dan pamannya Hamzah meninggal dunia. Nah, contoh yang terakhir yaitu tentang ziarah kubur. Ziarah kubur yaitu mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian dan kehidupan akhirat, serta mendoakan mayit agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Islam untuk melaksanakan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam, di mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan, maka umat Islam yang masih lemah akidahnya akan percaya dan menjadi penyembah kuburan. Nah, di sini ada pun juga dasar hukum ziarah kubur. Ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunnah, sedangkan bagi wanita hukumnya mubah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, artinya, sesungguhnya aku dahulu telah melarang kamu ziarah kubur, maka sekarang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah diizinkan untuk berziarah ke kubur ibundanya, maka ziarahlah kamu, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan pada akan akhirat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, dari materi yang saya sampaikan, saya simpulkan yaitu adalah ajaran amalan makna lambang NU bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang moderat. Ini menjadi landasan bagi NU dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan di Indonesia. Ajaran amalan dan makna lambang NU mengajarkan kesederhanaan, persaudaraan, dan toleransi antara umat Islam di Indonesia. Inilah penjelasan saya. Sampai di sini, mohon maaf jika ada kesalahan, itu murni datangnya dari saya pribadi. Jika ada yang benar, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.